Halo, apa kabar kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini aku akan review film di mana seorang gadis mampu menggunakan 100% kemampuan otaknya. Nah, judul film ini adalah Lucy. Oke, langsung saja kita mulai. Di awal cerita, kita diperlihatkan seekor kera yang lagi minum air di pinggiran danau. Kera itu bernama Lucy. Scene pun pindah di sebuah kota di negara Taiwan. Di sana terlihat seorang gadis bernama Lucy sedang cekcok dengan sang pacarnya bernama Richard. Di mana Richard ini meminta Lucy untuk membawakan sebuah koper dan memberikannya kepada Mr. Zhang. Namun akhirnya Lucy pun menuruti permintaan Richard karena tangannya telah diborgol di koper itu. Saat Lucy masuk, tiba-tiba datanglah sekelompok pria sangar menembak Richard sehingga tewas dan membawa Lucy ke hadapan Mr. Zhang. I don't know anything. Namun, baru saja ia sampai di pintu masuk, ia sudah dibuat siok karena sudah ada 2 orang yang tergeletak mati. Saat Lucy berhadapan langsung dengan Mr. Zhang menanyakan isi koper itu. Namun, Lucy pun terlihat kebingungan karena ia sama sekali tidak tahu akan isi koper itu. Lalu, Mr. Zhang menuliskan sebuah angka untuk membuka koper itu. 야, 가방 조심해라. 이거 터질. 빨리 가방 열라. Saat Lucy membuka koper itu, ternyata isinya adalah 4 kantung narkotika jenis baru. Kemudian, anak buah Mr. Zhang membawa seorang pria untuk menguji narkoba itu, dan hasilnya pria tersebut langsung tertawa sembari menatap Lucy. Setelah itu, tiba-tiba Mr. Zhang menembak mati pria tersebut. Lalu, Mr. Zhang menawarkan sebuah pekerjaan kepada Lucy. Mr. Zhang wants to offer you a job. Scene pun berpindah. Nah, perkenalkan, ini adalah kakek saya, Profesor Norman, yang sedang menjelaskan tentang kemampuan otak manusia. Kalau manusia hanya menggunakan 10% kemampuan otaknya, dan di planet bumi ini hanya seekor lumba-lumba yang menggunakan 20% kemampuan otaknya. Kakek saya pun menjelaskan jika manusia berhasil menggunakan 20% kemampuan otaknya, maka ia akan memiliki akses kendali atas tubuhnya sendiri. Dan jika 40%, maka ia dapat mengendalikan tubuh orang lain dan seperti kemampuan telekinesis. Lalu, salah satu peserta menanyakan, bagaimana jika manusia menggunakan 100% kapasitas otaknya? Dan kakek saya pun menjawab, I have no idea. di sisi lain terlihat Lucy yang baru bangun dari bebek cantiknya. Kemudian Lucy dibawa menghadap Mr. Zhang. Di sana, seorang pria menjelaskan bahwa narkotika jenis baru itu telah disimpan di perut Lucy. Jadi, Lucy akan dijadikan alat untuk menyelundupkan narkoba ke Eropa. Setelah itu, datanglah 3 orang laki-laki yang nasibnya sama seperti Lucy. Tetapi bedanya, mereka menginginkan pekerjaan itu, dan Lucy tidak. Lalu, wajah mereka ditutup. I'm afraid it's our business model. Singkat cerita, Lucy pun dikurung di suatu tempat, di mana di sana terlihat seorang pria yang sedang menggoda Lucy. Namun Lucy menolaknya, sehingga Lucy pun dipukul dan ditendang berkali-kali di bagian perutnya, yang membuat perutnya berdarah. Dan parahnya lagi, narkoba tersebut pecah lalu menyatu dengan darah dan sel tubuh Lucy. Selang beberapa saat, Lucy pun mengalami kejang, dan seketika tubuhnya menempel di dinding dan melayang di atap seperti melawan gravitasi. Dan dapat diambil kesimpulan bahwa narkoba tersebut merangsang sel tubuh Lucy sehingga ia dapat mengakses 20% kemampuan otaknya. Hal itu dapat kita lihat dari matanya yang mampu berubah warna. Setelah itu, Lucy pun kembali duduk tenang, dan selang beberapa saat, seorang pria menghampirinya. Lalu Lucy membuka pahanya seolah-olah memberi pria itu izin untuk menyentuhnya. Namun, saat pria itu hampir saja menyentuh itu, tak disangka Lucy pun langsung menghabisinya dan kabur. Hey!
Singkat cerita, Lucy pun menuju hospital. Sesampainya di sana, ia langsung menuju ke ruang operasi dengan membawa senjata di tangannya. Tetapi tidak ada seorang pun yang tahu. Nah, di dalam ruang operasi, Lucy melihat layar sejenak dan menembak pasien yang sedang menjalani operasi sambil berkata, Tumor already invaded the cortex on the right side of the spine. You wouldn't have been able to save him anyway. Lalu ia menodongkan pistol kepada dokter untuk segera mengeluarkan sisa narkoba di dalam perutnya. CPH4. How much is left? 5 pregnant women manufacture CPH4. In the 6 for a baby, it packs the power of an CPH4. In this quantity, I'm amazed you're... Nah, saat ia keluar dari hospital, ia bisa melihat sirkulasi kehidupan di dalam sebuah pohon. Lalu ia mendatangi kediaman Mr. Zhang. Di sana, ia dengan slow motionnya membunuh semua pengawal Mr. Zhang. Terlihat di sana Mr. Zhang yang sedang asik melakukan perawatan, dan dengan cepat Lucy menusuk kedua tangan Mr. Zhang dan bertanya, di mana sisa narkobanya? Karena Mr. Zhang tidak tahu bahasa Inggris, Lucy pun menaruh kedua tangannya di kepala Mr. Zhang dan mengakses ingatan Mr. Zhang. Paris. Rome. Berlin. Setelah itu, Lucy pun datang mengunjungi sahabatnya dan meminjam laptop sahabatnya untuk mengakses semua informasi mengenai kakek saya. Dengan sangat mudah, ia menelpon kakek saya dan menjelaskan kalau ia telah berhasil mengakses 28% kapasitas otaknya dan akan menuju ke 40%. Jelaslah kakek saya tidak percaya akan hal itu. Namun, Lucy dengan cepat membuktikannya dengan cara... No. Television. Radio. Telephone. That's amazing. Lalu, Lucy pun bertanya, apa yang ia harus lakukan dengan semua ini? Dan kakek saya pun menjawab kalau ia harus mewariskannya. Dan Lucy pun berkata, I'll be at your door in 12 hours. sebelum pergi, Lucy menuliskan sebuah resep obat untuk sahabatnya, dikarenakan ginjal dan pola hidup sahabatnya itu sangat buruk. Kemudian, Lucy pun tiba di bandara untuk pergi ke Paris. Karena kasus penembakan yang ia lakukan di rumah sakit telah menyebar, dan untuk menutupi identitasnya, dengan sangat mudah ia pun merubah gaya rambutnya itu. Lalu, Lucy pun menelepon pihak kepolisian di Paris. Nah, perkenalkan, pria ini bernama Del Rio. Oke, biar lebih gampang kita panggil saja dia Rio ya. Lalu, Lucy pun bertanya kepada Rio, siapa yang memiliki wewenang di sini? Dan Rio pun mengatakan, iya, aku yang berwenang di sini. Lalu, Lucy menyuruh Rio untuk turun dari meja, mengambil pulpen merah, dan mencatat apa yang ia katakan. Tak lupa juga, Lucy mengirimkan wajah para tersangka tersebut. Hal itu sontak membuat Rio kaget. Singkat cerita, Lucy sudah berada di dalam pesawat, dan dengan sangat cepat ia dapat mengakses semua pengetahuan di dunia dengan 2 laptop di tangannya. Tak disangka saat ia batuk, gigi dan sel tubuhnya terlepas, sehingga semua orang pun kaget melihatnya. Yang dimana artinya Lucy telah mencapai 40% kapasitas otaknya. Lalu, Lucy pun pergi ke toilet dan ia memutuskan untuk memakan semua sisa narkoba yang ia miliki, sehingga ia pun pingsan. Let's do something, huh? Saat terbangun, ia sudah berada di sebuah rumah sakit. Lalu, Rio dan timnya mencoba menangkap Lucy. Namun, dengan satu hentakan tangannya, ia membuat semua orang pingsan kecuali Rio. Berasa lihat Luffy menggunakan haki raja. Hehehe. Yang artinya, saat ini Lucy telah mencapai 50% dari kapasitas otaknya. Kemudian, Lucy meminta Rio untuk mengantarkannya ke tempat narkoba itu.
Saat di dalam mobil, Lucy mampu melihat sinyal elektronik di seluruh dunia. Lalu, Lucy pun mengambil alih kemudi. Dan dengan kapasitas otak yang dimilikinya sekarang, ia mampu mengemudi dengan sangat mudah. Padahal sebelumnya ia tidak pernah mengemudi. Di sisi lain, pengawal Mr. Zhang telah mensabotase rumah sakit di mana narkoba tersebut berada. Setiba Lucy di rumah sakit, ia dihadang oleh pengawal Mr. Zhang. Namun, dengan kapasitas otaknya, Lucy dapat mengendalikan benda mati dan tubuh orang lain, dan membuat semua anak buah Mr. Zhang melayan dan kaku. Sehingga ia dapat membawa semua narkoba tersebut. I'm not sure I could be of any help for you. Yes, you are. Saat ia keluar dari rumah sakit, tak sengaja Mr. Zhang melihatnya dan membuntuti mobilnya. Singkat cerita, Lucy menuju ke sebuah universitas untuk bertemu kakek saya. Di sana, ia diperkenalkan dengan rekan kakek saya. Namun, Lucy menjawab kalau ia telah mengenal semuanya. Dan rekan kakek saya bertanya, "Bisakah kamu memberi contoh?" Dengan cepat, Lucy menceritakan tragedi kelam yang menimpa anak dari rekan kakek saya. Di sisi lain, Mr. Zhang dan anak buahnya berhasil masuk ke area universitas. Lucy yang sudah mengetahui hal tersebut meminta Rio untuk mengurus Mr. Zhang. Sementara, Lucy melakukan konsultasi dan menunjukkan kalau dia dapat melakukan hal di luar nalar seperti Which in turn forms matter. Deform, reform, measure. But it's not all social systems. We put no letters. We've codified our existence. Karena tidak memiliki waktu yang banyak, Lucy pun meminta kepada kakek dan rekannya agar memasukkan narkoba ke dalam tubuhnya. Tak berserang lama, benda hitam keluar dari tubuh Lucy dan menjalar ke semua elektronik. She's looking for energy and matter to connect with our computers. Dan seketika ruangan pun menjadi putih. Di satu titik, benda hitam itu berkumpul dan membentuk sesuatu yang aneh. Dan kakek menyimpulkan kalau itu merupakan komputer generasi terbaru. Sementara itu, di sisi lain, polisi dan anak buah Mr. Zhang sedang berperang. Salah satu anak buah Mr. Zhang menembakkan roket ke arah ruangan di mana di sana terdapat Lucy, sehingga Lucy pun terpental ke Menara Eiffel. Tetapi, dengan kemampuan otak dan komputer generasi terbaru itu, ia mampu menjangkau seluruh alam semesta. Dan ia mampu kembali ke masa lalu. Di mana kita dapat melihat pertemuan Lucy manusia dengan Lucy seekor kera. Termasuk ia dapat menjangkau titik awal terbentuknya alam semesta. Singkat cerita, Mr. Zhang telah berada di belakang Lucy dan menembak kepala Lucy. Namun, tiba-tiba, Lucy pun menghilang. Tak lama kemudian, Rio pun datang dan menembak Mr. Zhang hingga mati. Lalu, tiba-tiba, komputernya bergerak dan mengeluarkan sebuah flash disk dengan kapasitas penyimpanan yang sangat besar. Karena, di dalam flash disk tersebut, menyimpan seluruh pengetahuan. Kemudian, Rio pun bertanya, "Di mana Lucy?" Dan tiba-tiba ada sebuah pesan yang bertuliskan I am everywhere. Selesai.
Oke, sekian dulu review kali ini. Karena aku juga lumpuyangan dengan alur cerita ini sih. Bagaimana dengan kalian? Tulis di kolom komentar ya. Dan bagi yang suka dengan konten aku, mohon bantu like dan subscribe agar channel ini berkembang. Oke, bye.